harus siap semua, lagi ditarik mundur, yang mundur-mundur. Jangan lupa ya, nanti review sebentar. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Julia, malam Julia yang ada di Bali ya. Bapak terima kasih, hambamu masih diberi kekuatan, kepercayaan untuk menyampaikan apa yang jadi isi hatimu. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, semangat, happy Sunday ya. Jangan takut, badai pasti berlalu. Tidak ada badai yang tidak berlalu saudara ya. Saudara ingat, masalah itu ada expirednya ya. Jadi kita semua nggak usah takut. Mungkin saudara hari ini expirednya ada yang cepat ya, ada yang setengah cepat, tapi nggak usah takut ya. Semua kehidupan ini nggak ada badai yang nggak berlalu. Tapi satu hal, bagaimana ketika badai terjadi supaya kehidupan kita itu jangan gagal fokus. Hari ini saya dapat tadi pagi pas waktu mau ibadah ya. Dan waktu saya mau menyampaikan firman tadi pagi, tiba-tiba Tuhan kasih saya di 2 Tawarik 16 ayat 9a. Bagus ya, ayatnya berkata, sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang tulus hati terhadap Tuhan. Jadi hari ini saudara tahu enggak, Tuhan itu menjelajah seluruh bumi ya, dan dia lagi melimpahkan kekuatannya. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan itu bukan hanya melimpahkan kekuatan, tapi Tuhan juga melimpahkan anugerah. Tuhan juga melimpahkan berkat buat orang benar, karena berkat itu selalu ada di atas kepala orang benar. Hari ini sebenarnya memang Tuhan itu datang supaya kita punya hidup dalam kelimpahan, dan ayat ini connect saudara. Tuhan menjelajah seluruh bumi ya. Saudara ada dimanapun, Tuhan itu melimpahkan kekuatannya, tapi buat mereka yang tulus hati ya. Mungkin hari ini saudara datang sama Tuhan, ada lagu tadi bagus, ku membawa hatiku sebagai persembahan, apa ya lupa, pokoknya ku membawa hatiku ya. Nah hari ini tuh saudara datang ibadah bawa hati sama Tuhan, bawa hidup saudara sama Tuhan, atau bawa hutang saudara sama Tuhan. Seringkali kita datang sama Tuhan itu bawa kebutuhan kita ya. Kita bawa, Tuhan ini lo hutangku, ini lo aku Tuhan punya masalah ya, aku punya masalah, aku pengen beli mobil baru. Nah sering kali ini tidak salah, tapi kalau semata-mata saudara datang sama Tuhan cuman bawa kebutuhan kita, bukan hati kita sama Tuhan, makanya kita ini makin lama bukan jadi orang benar yang makin kuat dilimpahi kekuatan, tapi kita makin lama jadi orang benar yang makin kecewa sama Tuhan. Karena senyatanya ya, Tuhan itu mau hidup kita itu mengasihi dia dengan segenap hati tulus, tapi kita ini datang sama Tuhan tidak tulus. Datang sama Tuhan itu maunya kebutuhan kita ya, maunya persoalan kita selesai, sakit kita selesai. Kita hari ini yuk mulai mengubah, ketika kita datang sama Tuhan, datanglah dengan membawa hati yang tulus kepada Tuhan. Percayalah, orang kalau semakin tulus sama Tuhan, yakinlah bahwa masalah ini nggak akan jadi masalah buat saudara dan saya. Orang yang semakin tulus sama Tuhan itu akan semakin kuat hidupnya. Orang akan semakin berkata gini, Tuhan kalau memang masalah ini baik bagi aku dan ini menggenapi rencanamu, ya terjadilah kehendakmu. Nah hari ini saya akan berkhotbah ya. Jadi sekali lagi yang membuat kita semakin beban berat dalam hidup kita itu karena kita ini tidak tulus sama Tuhan. Coba kalau hati kita tulus mengasihi Tuhan, pasti kita tidak akan marah sama Tuhan. Ditolong tidak ditolong, ya sudah, ya inilah hidup yang harus saya jalani bersama Tuhan. Makanya tadi kita ngomong-ngomong, sebenarnya hidup ini yang paling berat. Tangkap ya saudara, misalnya gini, saya kasih gambaran sejenak. Misalnya saudara lagi disakiti seseorang,
Saudara lagi disakiti seseorang, dibawa kabur uangmu, ya. Nah, orang yang bawa kabur uang saudara hidupnya enak, hidupnya makmur, sejahtera, sementara saudara yang dibawa kabur uangnya hidupnya kan menderita, seperti khotbah saya kemarin. Nah, ketika kita bisa menangkap dengan benar, ya, orang menderita itu lagi ditarik mundur, ya. Tapi waktu kita ditarik mundur, semua ndak enak. Ada air mata, ada penderitaan, ada kesengsaraan. Tapi semua ini didaftarkan, ya, didaftarkan ayatnya, ditampung, bahkan hari ini semuanya dihitung-hitung. Berarti semua yang ditarik mundur ini sedang diganti dengan berkatnya Tuhan. Ya, berkat air, di balik air mata ada mata air. Di balik yang namanya kesengsaraan saudara ada berkatnya Tuhan karena dihitung-hitung kan sama Tuhan di Mazmur 56. Terus di balik penderitaanmu juga ada kemuliaan. Jadi artinya waktu kita ditarik mundur semua memang tidak enak. Tapi waktu kita ditarik mundur semuanya akan diganti dengan yang namanya berkat, mata air, dan kemuliaan. Nah, ketika hari ini kita ngalami proses, kita ditipu orang tapi kita tetap ndak marah, ya, kita marah mungkin sejenak tapi kita ndak sakit hati, kita ndak membalas. Apa yang Tuhan lakukan nanti, Tuhan itu menilai kita lagi pikul salib. Tangkap ya, orang pikul salib itu mulia, walaupun kita sudah jadi orang benar, tapi kok hidupnya kok susah gitu ya, kok ndak enak gitu. Nah, ketika kita hari ini hidup di dalam prosesnya Tuhan, ya, mungkin kehidupan memang nggak enak saudara, tapi percayalah hari ini Tuhan itu sudah sediakan satu berkat yang luar biasa. Kita pikul salib, ditarik mundur pikul salib, tapi orang yang menyakiti kita mana yang lebih enak? Orang yang nyakiti kita, yang nipu kita itu pikul dosa. Lah, makanya jangan pernah ngiri ya sama yang orang gemuk, segar, tipu uang kita, tapi makmur. Tapi senyatanya di mata Tuhan itu pikul dosa. Saudara tahu upah dosa adalah maut. Tapi waktu kita disakiti, kita lagi baik sama orang, kita ditusuk hidup kita dari belakang, dirugikan. Memang kita sengsara. Jujur, saya sendiri pernah merasakan waktu saya baik sama orang, terus dikatai dari belakang, ditusuk dari belakang. Otomatis, pasti yang namanya hidup saya ya nggak enak semua, sakit, ya panas hati, sengsara juga, sudah baik, nolong orang malah dikemplang Bu Eli. Nah, kita sengsara, tapi Tuhan itu mengingatkan saudara, nak, nggak apa-apa, pikul aja salib, kan mulia. Di balik pikul salib kan ada kemuliaan. Lihat ya, mahkota duri juga ada mahkota kehidupan. Di balik pikul salib ada berkat. Lihat, di balik salib Tuhan Yesus apa? Sangat ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Berarti kalau kita hari ini sudah taat, sudah berdoa, sudah kusyuk, tapi masalah kita itu semakin bertambah buruk, enggak apa-apa. Anggap semua yang terjadi kita memang harus pikul salib. Nah, tapi pikul salib itu jauh lebih mulia daripada orang yang bawa kabur uang kita. Pikul dosa. Lah, pikul dosa upahnya ada maut. Ya, upahnya orang berdosa dikejar malapetaka. Amsal 13 ayat 21. Tapi buat kita, orang benar yang pikul salib, orang benar dikejar kebahagiaan. Yang kita hari ini jalani hidup, kita ini lagi pikul salib, tapi di balik salib ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada kemenangan. Tangkep ya. Makanya hari ini yuk, siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, ndak usah marah, ndak usah tukar. Banyak orang benar hari ini tukar salib ganti dosa. Contohnya gimana Bu Eli? Ya itu tadi, waktu disakiti, misalnya ya, Bu, saya 2 tahun saya bisa ngampuni, tapi tahun ketiga karena ndak berubah-berubah, saya buales Bu Eli. Suami saya buales. Musuh saya bales. Nah ini, banyak orang nggak konsisten pikul salib sampai akhir. Sementara kita belajar dari Tuhan Yesus, pikul salib sampai mati
matinya di kayu salib, saudara. Maunya pikul salib, ya. Jujur, banyak orang itu nggak mau pikul salib sampai mati. Maunya ketika disakiti terus, saudara sudah benar tahun ketiga pikul salib, ngampuni. Tahun keempat nggak berubah-berubah, emosi saudara, esmosi. Saudara mulai marah, gebrak-gebrak meja, ya. Saudara mulai mulut, mulai kasar, mulai keluar kutuk. Sementara 3 tahun pertama, saudara sudah hidup benar. Sudah setiap pikul salib sangkal diri, tidak pernah ngutuki, tidak pernah marah. Tapi saking keterlaluan Bu Eli, hari ini saya doakan, saya kutuk sudah Bu Eli, saya tidak bisa sabar. Ada loh seorang ibu gitu. Dulu saya doakan berkat terus sama suami saya. Malah saya doakan berkati suamiku, ampuni suamiku. Bu Eli malah keterlaluan Bu Eli. Saya malah ditindas, saya malah diinjak-injak. Jadi sejak itu Bu Eli, kalau saya doakan berkat terus, dia makin sombong, dia makin merajalela, saya makin kayak keset. Dan sejak saat itu, tahun ketiga, saya sudah tidak mau mendoakan yang baik. Terus ibu doakin apa? Saya doakan tiap hari, biar cepat mati, biar cepat dipanggil Tuhan. Nah, ini contoh dari pikul salib sudah benar, karena ndak tahan dalam penderitaan yang senyatanya kita harus pikul salib seperti Yesus sampai mati di kayu salib. Maka Bapa di surga mengaruniakan nama di atas segala nama, bahkan sangat ditinggikan. Kita ini nggak mau finishing well sampai akhir, padahal di balik salib itu sudah ada 3 loh saudara. Kemuliaan, kemenangan, dan kebahagiaan. Ingat ya, orang yang pikul salib dikejar kebahagiaan, tapi orang yang pikul dosa dikejar malapetaka. Hari ini upah dosa maut, saudara akan dikejar malapetaka, bahkan hidupmu gak akan ngalami kebahagiaan, kehancuran iya. Kenapa kita gak mau bertahan hari ini? Badai pasti berlalu, tapi satu hal, hari ini jangan pernah tukar pikul salibmu dengan pikul dosa. Sudahlah, orang mau ngatain kita dari belakang, saudara dikatain apapun, kita belajar aja. Pikul salib, memang dikatai orang bertahun-tahun, difitnah, dihina, ndak enak. Memang orang pikul salib tuh ndak enak saudara. Suruh nyangkal diri tiap hari, sana yang salah, kita yang suruh sabar, sana yang jengkelkan, kita disuruh maafkan, ndak enak semua. Tapi bersabarlah, ini sudah akhir zaman ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Finishing well untuk pikul salib. Orang berlomba-lomba ya, pikul harta, pikul tahta, pikul sukses ya. Nggak mau pikul salib saudara. Maunya pokoknya harga diri ya. Jujur, ini sudah mau akhir zaman. Saudara, kita mau berlomba-lomba. Yuk kita semua lomba-lomba pikul salib sama Tuhan. Pikul salib sangkal diri. Itu perlombaan yang kita selesaikan sampai akhir menutup mata. Itu mulia. Karena ada kemuliaan, ada kemenangan, ada kebahagiaan. Memang jalani pikul salib itu tidak enak. Tapi satu hal, percayalah. Suatu kali badaimu pasti berlalu. Sementara badai terjadi, hidup kita tetap lakukan pikul salib sangkal diri. Nggak usah keluar dari badai. Saudara lagi ngalami badai keuanganmu bangkrut, badai rumah tanggamu ancur-ancuran. Mungkin kau ngalami badai pekerjaanmu, kau di PHK. Mungkin kau lagi ngalami badai apa saudara? Badai lagi dihina orang, badai lagi direndahkan orang. Ada banyak badai yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita belajar apa yang mesti kita lakukan. Kalau memang badai ini pasti berlalu. Kita belajar dari respon. Nah, Markus 4 ayat 37 sampai 40. Yuk kita baca sama-sama. Markus 4 ayat 37 sampai 40. Saya berharap kita semua hari ini yang lagi pikul salib, tersenyumlah di atas salib. Ya, salib itu mulia kok. Banyak orang berkata, duh kok ndak enak. Memang ndak enak.
Tapi pastikan di balik salib itu ada karya yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Jangan pernah menganggap rendah artinya pikul salib. Orang yang masalah itu yang paling bahaya itu adalah bukan masalah keuanganmu, rumah tanggamu, masalah suami, anak-anak. Itu semua masalah yang kecil buat Tuhan. Masalah yang cuman membalik telapak tangan. Mujizat balik telapak tangan itu masalah. Keuanganmu hari ini bangkrut, kalau Tuhan mau pulihkan itu cuman balik telapak tangan. Itu bukan mujizat yang keren, saudara. Hari ini pastikan masalah yang utama itu adalah siapa musuh kita, dosa-dosa kita. Hari ini yuk jangan pernah bangga ya hidup kesuksesan tapi ada dosa. Hari ini pastikan tahun 2026 orang yang menyelesaikan pikul dosa, hati-hati, upah dosa adalah maut. Resikonya tinggi, saudara. Tapi hari ini engkau walaupun sudah jadi orang benar, sudah setia jadi keset, sudah setia toko tambah sepi, tidak apa-apa. Satu hal, tetaplah setia. Walaupun hari ini engkau tidak mengerti kenapa kita harus ngalami fase-fase kok mundur tidak maju-maju ya Bu Eli. Usaha belum maju-maju, semua belum terlihat hasil. Satu hal, percayalah, badai pasti berlalu. Yang penting hari ini setialah pikul salib. Tidak enak, tidak apa-apa. Karena ketika hari ini hidupmu selesai di dunia, engkau tetap setia pikul salib. Itulah karya yang akan diberikan, karuniakan nama di atas segala nama, dan dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Engkau ada ditinggikan. Yuk kita baca hari ini. Siapa yang lagi ngalami badai, tidak usah takut ya. Badai pasti berlalu. Badai itu berlalu. Lihat, Tuhan menghardik badai itu hanya ya dengan perkataan badai diam tenang. Diam tenang enggak? Sekejap enggak? Semua yang sekejap ini sesuatu yang enggak membuat hati Tuhan itu sangat disenangkan. Tapi hari ini yang penting, paling penting bukan badai masalah yang berlalu. Badai dalam hidup kita ini loh yang perlu berlalu. Badai dalam hidupmu ini jauh lebih menjadi perhatiannya Tuhan. Ya, badai dalam hidup kita itu suka marah, itu badai, saudara. Ya, orang benar itu tidak boleh suka marah, itu badai. Ya, orang benar kalau suka sakit hati itu badai sakit hati itu bahaya. Karena ini akan ya badai sakit hati itu ujung-ujungnya nanti kanker ya, ujung-ujungnya nanti penyakit, ujung-ujungnya apalagi bisa sakit jiwa ya, stres. Hari ini badai apa? Badai rasa takut itu badai loh. Rasa takut, khawatir itu badai di dalam hidup kita. Ini kalau tidak diselesaikan, badai di dalam hidupmu takut, khawatir, ya, maka ini jauh lebih bahaya, saudara, dari badai keuanganmu. Orang takut, khawatir itu badainya jauh lebih bahaya. Tapi kalau badai masalah, Tuhan bilang gini, walaupun badai keuanganmu makin hebat, rugimu, omsetmu makin turun, tidak usah takut, aman ya, karena semuanya ini nanti beres menurut waktu dan caraku. Makin lama makin mundur, nanti kamu lihat berapa banyak sesuatu yang sudah kamu kumpulkan dengan pikul salibmu, kau tetap setia, tenang. Tapi kalau badai yang paling bahaya, badai takut, khawatir tiap hari, ini yang akan membawa hidupmu akan dicuri, dibunuh, dibinasakan sama iblis. Orang kalau hidup takut, khawatir, imannya ndak jalan, maka hidupnya akan stres tiap hari. Padang gurun ndak selesai-selesai, diputer-puter terus. Pastikan yuk kita baca terlebih dahulu, nanti kita tahu bahwa fokus yang benar badai pasti berlalu itu seperti apa. Markus 4 ayat 37 sampai 40. Ingat ya, badai yang berbahaya bukan badai keuangan, bukan badai rumah tangga, karena badai keuangan rumah tangga yang di luar ini pasti akan berlalu dengan kemenangan bersama Tuhan. Yang bahaya ini loh badai di dalam hidup kita.
Hati-hati ya, badai marah, badai sakit hati, badai suka marahi orang, suka maki orang, badai apa lagi? Badai suka nipu orang, badai takut, badai khawatir. Ini yang bahaya. Kalau ini tidak bisa saudara redakan, tidak bisa saudara tekan badai ini, maka badai ini akan bisa menggulung bahteramu. Badai ini akan membawa kita menuju kehancuran, menuju satu malapetaka, menuju juga maut, saudara. Makanya hari ini yuk redakan badai. Badai hari ini lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Mungkin badai kita sudah sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Hari ini mungkin karena badai yang sangat dahsyat, ya, hari ini kehidupan kita sudah mulai penuh dengan air. Ada banyak penderitaan yang membuat air mata kita, sementara Tuhan berkata, air matamu aku tampung. Ya, berikutnya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buratan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, kita seringkali berpikir negatif sama Tuhan. Waktu kelihatannya kita berdoa, kita melihat badai dalam rumah tangga kita semakin hebat. Kita merasa bahwa Tuhan kok tidak peduli. Pikiran kita mulai negatif. Lihat berikutnya. Ia pun bangun. Nah, apa yang kita pikirkan Tuhan tidak peduli, senyatanya Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu pasti bangun. Artinya badaimu pasti berlalu, karena Tuhan tidak mungkin tidur diam selamanya atas badai hidupmu. Kelihatannya memang Tuhan diam sekarang, tidak bertindak apa-apa. Saudara mungkin sudah teriak, Guru, aku sudah bahaya loh ini Guru. Mungkin pasanganku ini sudah tidak pulang bertahun-tahun, bahaya. Mungkin saudara bilang gini, Tuhan sudah berapa bulan omset makin turun. Nanti bulan depan lagi, bulan Maret saya harus siapin dana Tuhan. Buat THR-an, buat kasih gaji. Tuhan sudah berapa bulan, tidak cukup. Mungkin itu terjadi dan terlihat Tuhan itu belum bertindak apa-apa. Satu hal kita percaya, jangan pernah berpikir negatif. Tuhan tetap suatu kali pasti bangun menghardik angin, dan Tuhan itu menghardik badaimu yang kelihatannya Tuhan tidak bertindak apa-apa. Kelihatannya air masuk sampai membuat bahtera kita sangat berbahaya. Tapi percayalah, Tuhan punya waktu yang tepat. Dia bangun, dan kalau dia bangun itu cuman balik telapak tangan. Angin ketika Tuhan bangun, maka dia menghardik angin dan danau itu diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara lihat ya, poinnya hari ini, badai itu pasti berlalu. Saudara tahu, badai hidupmu mau sebesar apapun, sampai kelihatan air masuk ke dalam perahu. Jujur, kalau air sudah masuk ke dalam perahu, apa pikiran kita? Pikiran kita pasti perahu kita tenggelam, kita dalam bahaya besar. Sementara waktu dalam bahaya besar, posisinya saudara teriak sama Tuhan. Tuhan itu tidur kelihatannya. Padahal ini sudah dalam bahaya besar. Orang kalau sudah perahu masuk air, kita pasti ngalami kepanikan seperti murid-murid. Tapi pastikan kita belajar satu hal. Saudara percaya Tuhan itu kalau mau meredakan badai itu tidak sulit, saudara, kecil. Hanya dengan perintah, hai badai rumah tangganya misalnya, ya badai rumah tangganya si A, si B, si C, ya misalnya,
Hai Eli, badai rumah tanggamu pasti berlalu ya, dengan tenang, redup, tenang. Mungkin kalau sudah waktunya Tuhan. Mungkin, hai Feni, badai keuanganmu hari ini, lihat ya, reda, teduh, tenang sekali. Kira-kira keuangan itu tunduk enggak sama perintahnya Tuhan? Badai keuangan itu tunduk enggak sama apa yang Tuhan? Ini cuma tunggu Tuhan bilang, hai badai, rendah, tenang, teduh sekali. Kita ini percaya loh, mujizat itu hanya sekejap. Tapi satu hal yang penting dalam hidup kita, hari ini fokus kita ini bukan yang melihat bahtera kita ini sudah dalam bahaya Tuhan, bahaya. Yang penting kita ingat, kalaupun air itu sudah memenuhi kapal ya, dikatakan bahwa mengamuklah taufan yang sangat dahsyat sehingga perahu mulai penuh dengan air. Satu hal percayalah, kalaupun hari ini engkau sangat bahaya, perahumu sudah penuh dengan air dan orang berkata sebentar lagi hanyut, tenggelam, hancur. Tapi satu hal percayalah, badai itu pasti berlalu. Tidak ada badai yang tidak berlalu kalau kita hari ini membangunkan Tuhan. Tuhan, aku percaya. Tapi membangunkannya jangan seperti murid-murid. Sampai di ayat ke-40 Tuhan tegur. Hai, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini penekanan iman loh saudara. Banyak hal orang benar itu tidak sukses. Kenapa? Walaupun engkau jadi orang benar sejak lahir, KTP-mu Kristen. Tapi kalau hidupmu tiap hari isinya banyak takut, hari ini tidak kurang percaya. Saudara takut, khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir. Maka di mata Tuhan ini jadi penekanan saudara. Tangkep ya, badai itu pasti beres. Badai itu pasti berlalu. Tapi satu hal Tuhan mau, hari ini selesaikan dalam pertandingan, menyelesaikan kehidupan di tengah badai yang sangat bahaya. Perahumu mungkin hari ini sudah penuh air, sehingga posisinya sudah mulai tenggelam. Kelihatan ya, kita bisa bayangin, kalau kita naik perahu, di tengah sangat ombak yang besar, sampai air ombak ini ya masuk ke dalam perahu dan penuh air. Pikiran kita pasti apa? Tenggelam. Orang sekitar kita juga pasti gini, cepet, hari ini keluar dari perahu, segera lompat dari perahu, karena perahumu lagi dalam bahaya. Mungkin hari ini engkau berpikir gini, Tuhan kalau aku ndak pinjol, ini bahaya. Perahuku sudah penuh dengan air. Mungkin hari ini engkau juga lagi ngalami bahtera rumah tanggamu sepertinya sudah tenggelam, sudah istilahnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan saudara mulai keluar dari bahtera, saudara mulai ambil jalan pintas ya. Mungkin saudara hari ini saya sudah tidak mau hidup serumah dengan suami saya lagi. Saya sudah hari ini mengambil keputusan untuk membangun bahtera rumah tangga yang baru dengan orang lain, orang yang mencintai saya bangun bahtera yang baru. Hati-hati ya saudara, karena penekanan Tuhan di ayat ke-40. Orang benar itu kenapa Tuhan tekankan? Mengapa kamu itu begitu takut? Mengapa kamu itu tidak percaya? Itu iman yang ditekankan. Apakah ketika perahumu penuh air dan mau tenggelam bahaya-bahaya, aku tidak bisa menyelamatkan bahteramu. Aku tidak bisa nyelamatin badai keuanganmu. Aku tidak bisa nyelamatin badai rumah tanggamu yang memang sudah tenggelam, ancur, keuangan ancur. Yang saudara lihat itu airnya yang masuk ya dalam bahtera rumah tanggamu, keuanganmu. Ini benar-benar terlihat akan menenggelamkan hidupmu. Saudara yang ada di fase ini, saudara mungkin gini,
Bu Eli, saya sudah ada di fase yang memang terlihat rasanya badai saya ini tidak mungkin bisa selesai. Karena begitu besarnya ombak sangat dahsyat sampai bahtera saya hari ini benar-benar dalam keadaan bahaya. Bahkan kalau saudara pikir dengan akal kita, bahayanya besar. Karena di depan mata air sudah memenuhi perahumu, bahteramu. Hari ini yang kita lihat airnya, ombaknya yang besar, bahayanya yang besar. Sampai yang namanya air yang besar, ombak yang besar, bahaya yang besar, ini menutup mata kita melihat Tuhan yang besar. Makanya hari ini kita sampai kehilangan pegangan, kehilangan iman, dan saudara mulai keluar dari bahtera. Yang mulai dalam keadaan mulai hari ini kelihatan uangnya sudah minus, sudah mulai panik, ambil pinjol, judol ya, rentenir, saudara mulai nekat, sudah bonek keluar dari bahtera. Ingat ya, di dalam bahteramu yang bahaya, yang kau lihat airnya besar ya, masuk, ombaknya besar. Bahkan hari ini bukan hanya air besar, ombak besar, bahayanya besar. Saudara percaya, Tuhan sekalipun terlihat belum bertindak apa-apa. Guru, engkau gak peduli kami binasa. Kenapa engkau diam tertidur? Tidak segera menolong kami, guru. Mungkin itu terjadi. Satu hal, jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara lihat ya, peristiwa ini membukakan mata kita bahwa untuk urusan mujizat meredakan badaimu yang di luar itu hanya sekejap. Kalau Tuhan hari ini tahu hidupmu sudah bahaya besar, sudah airnya bakal membawa hidupmu, mungkin hari ini airnya besar, ombaknya sangat besar, yakinlah Tuhan berkata, Ia pun bangun, dan kalau Tuhan bangun, dan Tuhan pasti berkata, hai badainya Shanti, redah. Mau bahaya besar, mau airnya besar, mau ombaknya sangat besar, badai tunduk kepada perintah Tuhan. Makanya kalau urusan miskin kaya ya, sakit sembuh, itu urusan cuman mujizat yang membalik telapak tangan, saudara. Bagi Tuhan itu semua badai yang menurut engkau bahaya besar, bagi Tuhan suatu kali badai itu pasti berlalu. Karena Tuhan bangun akan menghardik badaimu itu menjadi redah dan teduh sekali. Saudara bisa bayangin ya, posisi murid-murid dari ombak yang besar, air masuk ke dalam perahu, bahaya besar bakal tenggelam. Berubahnya dahsyat, menjadi badainya redah dan teduh sekali. Ini jelas berlawanan, saudara. Pastikan badai hidup kita juga berlalunya nanti berlawanannya ekstrim. Kalau saudara sabar di ruang tunggunya Tuhan, ekstrim. Lihat ya, saudara lihat cara Tuhan. Kenapa perlu dijelaskan reda dan teduh sekali? Supaya ayat ini mengingatkan kita malam ini. Ingat loh, ingat. Nggak usah lari dari prosesnya Tuhan. Nggak usah keluar dari prosesnya Tuhan. Mengandalkan kekuatanmu meredakan badai. Seringkali kita sok-sok lebih pintar. Sudah tahu bahaya besar. Sudah tahu kita ini nggak mampu apa-apa. Kita pakai kekuatan kita untuk meredakan badai keuangan kita dengan cara kita. Badai rumah tangga dengan cara kita. Bu, kalau nggak diberi didikan hajaran. Itu bu, suami itu bu, nggak tahu diri bu. Kalau saya nggak didik dia, saya nggak ajar dia,
biar dia tahu rasa. Saya mau kabur sama anak-anak, saya mau tinggalin dia, biar tahu rasa kalau ditinggal istri sama anak-anak rasanya gimana. Oh, ada loh seorang yang kabur waktu itu ninggalin, dia mau kasih suaminya didikan, ternyata dia waktu kabur sama anak-anak, dia pikir dia mau didik suaminya supaya berubah, dia kabur sama anak-anak. Waktu itu malam-malam dia telepon saya, istri ini, Bu, ternyata Bu, sekarang saya kembali ke rumah nggak bisa. Loh, kenapa Bu? Bu Eli tahu saya mau cumanya didik dia 2-3 hari. Saya nggak dicari Bu, ya saya pulang katanya. Terus Bu, rumah kuncinya diganti semua, saya nggak bisa masuk. Dan saya dengar ibu ini sampai bertahun-tahun akhirnya nggak bisa masuk ke rumah. Karena keteledorannya keluar dengan badai dari rumah tangganya dengan cara mendidik dengan kekuatannya sendiri, dia berusaha keluar dari badai. Dan terakhir saya dengar ibu ini masih struggle. Struggle-nya kenapa? Dia sudah diganti kunci semua, dia tidak bisa masuk. Lihat ya. Tapi kalau ibu ini mungkin sabar aja, memang ndak enak pikul salib, ndak enak pikul salib, ndak enak, aduh kapan dia berlalu. Tapi waktu dia sabar, saya percaya sesuatu yang Tuhan pulihkan itu akan ekstrim, saudara. Memang kalau kita pakai kekuatan kita, ndak bakal badai itu bisa reda teduh sekali. Mungkin bisa reda, hanya redanya sebentar, nanti ada lagi. Tangkep ya. Tapi kalau Tuhan yang memulihkan badai hidup, ini penekanan di sini loh, di ayat 39. Lalu angin itu reda dan teduh sekali. Saudara bisa bayangin ya, kalau Tuhan yang pulihkan, makanya sabar aja. Badai pasti berlalu. Ekstrim nanti. Dari yang bahaya besar, ombaknya sangat dahsyat, dan air itu masuk di dalam kapal yang menunjukkan hidupmu bakal tenggelam, hidupmu bakal hancur, hidupmu bakal hancur dengan badai keuangan ini. Tapi lihat, kalau kita hari ini tetap membangunkan Tuhan, bangunkan Tuhan dengan apa, saudara? Yang paling ekstrim, yaitu dengan percaya, iman. Makanya hari ini jangan salah ya, Tuhan itu sampai menekankan murid-murid. Kamu hari ini memang badai reda teduh sekali, tapi kamu ndak lulus. Makanya Tuhan tanya, kamu ndak lulus. Kenapa? Karena kalian begitu takut dan kurang percaya. Badaimu reda, tapi Tuhan berkata, kamu ndak lulus imannya. Karena waktu aku tidur harusnya kamu tetap percaya, tapi kamu tetap takut. Kamu ya kurang percaya. Imannya ndak lulus, tapi murid-murid ndak keluar dari badai, selamat. Hari ini yuk kita mau kejar 2 targetnya. Kita keluar dengan selamat, badai reda teduh sekali. Yang kedua, kita juga lulus ujian iman. Tangkep ya, kita ndak syukur-syukur selamat keluar dari badai rumah tangga, tapi kita ndak lulus dalam iman. Tetap jadi orang benar yang gagal. Karena standar Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman orang itu tidak berkenan kepada Allah. Apa artinya badaimu berlalu tapi hidup kita masih ditanda tanya sama Tuhan? Mengapa kamu itu di tengah badai yang besar kok heran? Kamu loh sudah jadi followerku, pengikutku, muridku, sudah banyak lihat mujizat, sudah banyak aku berikan mujizat, sakit sembuh, ya kasih makan 5.000 orang, kok bisa? Waktu kamu sendiri ngalami badai, lah kok kamu itu kurang percaya, kamu kok ya takut. Lah kok kamu begitu takut dan kurang percaya, ditanda tanya sama Tuhan. Pastikan kita jadi orang benar yuk.
upahnya juga luar biasa loh. Lulus pastilah, badai itu reda teduh sekali. Ndak syukur-syukur selamat reda teduh sekali, tapi Tuhan ndak perlu tanya sama saudara. Nak, ngapain sih kamu kok begitu takut dan kurang percaya? Emang aku ini biarpun tidur kelihatannya diam, belum tolong engkau. Masa? Aku punya waktu yang tepat, ndak mungkin ndak air ombak yang sangat besar, bahaya besar itu bisa menghancurkan bahteramu. Ndak mungkin sudah, ndak mungkin. Aku bapak yang baik, ndak mungkin tidur terus, ndak mungkin diam terus. Walaupun kelihatannya kamu diperlakukan ndak adil, aku ya diam aja. Tapi itu ndak mungkin selamanya. Suatu kali aku pasti bangun karena aku ada di pihakmu. Tangkep ya. Hari ini, malam ini saya sudah ndak khotbah panjang-panjang. Dari kemarin ndak panjang-panjang tapi ternyata panjang saudara ya. Siapa yang hari ini dalam badai besar, saudara dalam keadaan masa-masa yang tersulit. Orang kalau sudah lihat ombaknya sangat besar dan air di dalam bahteramu ini terlihat mau tenggelam, bahkan saudara hari ini kelihatan dalam bahaya besar, saudara tidak usah takut, jangan keluar dengan cara kekuatanmu sendiri keluar dari badai. Nanti bukannya badainya reda, malah ombak itu akan menggulung hidupmu. Lihat, orang kalau pinjam online, keluar dari hutang atau hutang itu makin menggulung hidupmu. Lihat ya, seperti ibu tadi, dengan kekuatannya sendiri ya, berusaha memulihkan rumah tangganya. Bukannya rumah tangganya tambah pulih, rumah tangganya makin hari ini menjerat hidupnya. Tapi kalau kita ada dalam badai besar, sudahlah, tidak mungkin kok hidupmu hancur. Pikul salibnya aja di tengah badai, saudara setia aja sampai waktunya Tuhan. Kapan Bu? Saya sendiri percaya, tidak mungkin Tuhan diam terus. Tuhan pasti suatu kali bangun menghardik badaimu. Dan kalau Tuhan, waktunya Tuhan, itu nanti hasilnya spektakuler, ekstrim. Dari bahaya sangat besar ombaknya, bisa jadi reda teduh sekali. Ini tidak mungkin kekuatan manusia. Hebat-hebatnya manusia, mana yang jauh lebih hebat? Kekuatannya kita atau kekuatannya Tuhan meredakan badai? Jelas kekuatan Tuhan. Malam ini Tuhan berkata, jangan panik, jangan takut, jangan kurang percaya. Percaya saja. Sekalipun terlihat aku diam, bahaya mungkin ada di depan mata, seperti kemarin. Mungkin hari ini yang namanya proses ada di depan mata, bahaya ada di depan mata. Tapi satu hal Tuhan juga berkata, redah teduh sekali, kebahagiaan, kemenangan itu juga ada di depan mata. Bersama Tuhan, jangan takut. Yang saudara lihat seperti murid-murid, yang dilihat ombaknya sangat besar, airnya aduh airnya ini makin besar, aduh tekanannya tambah besar. Air itu menandakan apa? Tekanan. Lihat ya, air itu kalau masuk di dalam kapal, tekanannya semakin besar, kapalmu pasti tenggelam. Hari ini air itu melambangkan tekanan, ombaknya sudah sangat besar, tekanannya besar. Bayangin saudara, kita bisa bayangin ya, kalau kita lagi naik kapal ya, ombaknya sangat besar, airnya masuk di dalam kapalmu, semakin tekanannya besar. Jelas dengan ombak yang besar, dengan angin yang besar, itu akan menekan kapal kita, pasti akal logika kita arahnya tenggelam. Bahaya besar jelas. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami keadaan seperti murid-murid, dan kita hari ini berdoa sama Tuhan, mungkin Tuhan tidak lakukan sesuatu. Satu hal, terus bangunkan Tuhan. Bangunkan Tuhan dengan apa yang sudah saya ajari hari ini. Percaya, beriman, berdoa, berharap, itu salah satu langkah orang percaya.
Hari ini jangan pernah khawatir. Makin khawatir, bahteramu makin tenggelam, saudara. Makin khawatir, pasti makin tenggelam. Tapi makin percaya, tidak takut lagi. Badaimu akan berlalu dengan reda dan teduh sekali. Ekstrim. Tahun ini siapa yang mau lihat hasil yang ekstrim? Jangan pakai kekuatanmu lagi ya untuk keluar meredakan badai. Jangan pakai kekuatan kita. Makin pakai kekuatan kita, makin kekuatan kita habis. Tidak akan terjadi sesuatu yang ekstrim. Berapa banyak orang yang kekuatannya sudah habis. Makanya banyak orang yang sudah putus asa. Sampai ada orang yang berkata, Bu, Ibu tahu saya habis ditipu orang habis-habisan. Ibu tahu berapa hari saya mengurung di dalam kamar, tidak keluar rumah, Ibu Eli. Saya langsung kurus 10 kilo. Hah? Terus gimana, Bu? Saya cuma minum air, Bu Eli. Perut saya anehnya, tidak lapar. Tidak ada bisa makanan yang bisa masuk. Saya berusaha makan, rasanya mau muntah, mau tumpah. Saya beberapa hari ini hanya minum air sampai berat badan saya susut 10 kilo. Kenapa? Karena kita berusaha keluar dari badai yang bahaya dengan memikirkan dengan kekuatan kita. Kita pakai akal kita. Kita pakai hari ini yang namanya usaha kita sudah gagal semua. Kita semakin hancur, saudara. Bukannya lihat hasil ekstrim, makin parah penyakitmu yang ekstrim nanti. Saya bilang, Bu, tidak bisa seperti ini. Selama ibu terus tinggal dalam masalah, terpuruk dalam masalah, badai itu makin menggulung ibu. Ombak itu makin menggulung ibu. Ibu akan semakin hanyut, ibu akan semakin tenggelam. Tapi ibu mulai praktek iman bersama Tuhan. Tuhan tahu kok, kita ini kan manusia debu. Tuhan tahu enggak kita punya sifat serakah, tamak. Tuhan tahu, karena kita manusia daging. Ya, saudara tahu, kita ini manusia daging. Kalau saudara hidup dalam ketamakan, keserakahan, sampai saudara terjerat hutang yang menggulung usahamu sampai harus dijual semua. Tuhan tahu, kita ini manusia kedagingan yang selalu keinginan daging mata keangkuhan hidup. Kira-kira Tuhan tahu enggak kelemahan kita? Tuhan tahu. Tapi waktu kita belajar untuk datang sama Tuhan, percayalah, jangan fokus sama air, ya tekanannya, jangan fokus dengan ombaknya yang besar, jangan fokus dengan anginnya yang membuat engkau melihat bahaya besar, sehingga kita berpikir negatif ke Tuhan, dan kita hari ini gagal menjadi orang benar yang punya rasa percaya, membuang takut khawatir. Tapi hari ini mulai pikirkan tenang, percaya, dan kekuatan kita hari ini hanya bisa berserah sama Tuhan. Pasti, badai pasti berlalu dengan reda teduh sekali. Siapa yang tahun ini kepingin lihat di balik badai yang besar ada hasil yang ekstrim nanti di depan, yaitu reda teduh sekali, tetaplah tenang, tetaplah percaya, tetaplah berserah. Itu kekuatan kita. Selebihnya izinkan kekuatan Tuhan untuk meredakan badai hidup kita. Yang penting bukan badai yang di luar, badai di dalam ini juga penting. Ya, makanya kita perlu tenang, kita perlu belajar percaya, kita perlu belajar berserah, supaya kita juga fokus hari ini. Siapa yang banyak ketakutan di dalam hatimu, banyak badai takut, badai khawatir, segera buang, gantikan ketenangan, gantikan percaya, gantikan berserah. Ya, hari ini siapa yang punya badai marah, yuk buang aja badai marahmu, buang. Tahun ini waktu kita buang badai-badai di dalam hidup kita, maka yang luar ini pasti reda teduh sekali. Yang penting bagian kita meredakan badai di dalam hidup kita. Ya, yang kedua hari ini, biarkan yang kedua badai masalahmu akan jadi reda teduh sekali. Itu bagiannya Tuhan. Jangan dibalik. Ya, kita seringkali berusaha untuk meredakan badai yang di luar, tapi yang di dalam tidak diurus-urus.
Tidak bisa kita bilang gini, Tuhan buat aku sabar. Nggak bisa saudara. Sabar itu keputusanmu. Tidak bisa Tuhan yang buat. Tuhan buat hatiku bisa ngampuni. Oh tidak bisa saudara. Orang mau mengampuni itu keputusanmu. Tidak bisa Tuhan yang ambil keputusan. Kita bukan manusia robot yang ditekan langsung sabar ya. Kita bukan manusia robot yang bisa diremot sama Tuhan. Kalau mau marah Tuhan remote. Berhenti marah, berhenti. Terus saudara sudah buka mata. Wah langsung. Nggak bisa saudara. Ini kalau manusia robot ya. Begitu mau teriak. Wah langsung diremot sama Tuhan. Diam langsung. Enggak saudara, enggak. Kita bukan manusia robot. Kita diciptakan Tuhan dengan akal budi, free will. Jadi sekali lagi, kalau memang hari ini badai hidup kita, yang penting saudara buang badai marah. Jangan marah, jangan sakit hati, ya. Saya tambahi 4 hal. Tenang, percaya, berserah, dan respon yang benar. Ini kekuatan orang benar hari-hari ini. Ya, siapa yang suka marah-marah, uring-uringan, itu badai marah. Saudara buang badai marah. Badai marah itu bagian kita. Tuhan tidak bisa disuruh, Tuhan buat aku jadi orang yang panjang sabar. Tidak bisa. Mau panjang sabar, Tuhan bilang itu free will. Itu keputusanmu. Hari ini engkau mau mengampuni orang yang jengkelin. Tidak bisa bilang gini, Tuhan aku bisa ngampuni si A, si B, si C jengkelin. Tuhan tidak. Tuhan bilang, semua itu keputusanmu. Kalau engkau tahu bahwa ini tidak berkenan di hadapanku, apa keputusanmu untuk membuat keputusan? Mau mengampuni atau mau mengasihi? Itu keputusan, free will kita. Hari ini pastikan saya sudah selesai. Badai itu tidak jadi masalah. Badai itu bukan masalah kok. Tenang aja. Karena hasil dari badaimu yang sangat bahaya, itu pasti reda teduh sekali. Badai pasti berlalu dengan tenang, reda, teduh sekali. Maka malam ini kita juga perlu tenang, percaya, dan berserah. Dan responmu benar untuk supaya meredakan badai yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati ya. Istirahat. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apapun terjadi, yakinlah siapa yang tahun ini kepingin lihat ekstrim. Saudara yang lagi ekstrim kena petir semua ya. Saudara lagi ngalami angin topan yang besar. Saudara lagi ngalami tekanan besar. Saudara lagi ngalami yang namanya ya angin sakal, bahaya besar. Jangan takut. Kita semua lagi dalam perjalanan membangunkan Tuhan. Tidak keluar dari badai, nikmati aja. Toh di dalam bahtera mau digoncang-goncang, ada angin sakal, ada Tuhan kok di dalamnya. Walaupun Tuhan tidur, Tuhan juga tidur di dalam bahteramu. Dia tidak pernah melupakan saudara dan saya. Tidurnya Tuhan tetap berjaga-jaga untuk tahu waktunya kapan dia bangun. Dan ini semua tidak akan membahayakan hidupmu. Justru tahun-tahun ini kita akan lihat sesuatu yang ekstrim hasilnya akan terjadi. Imani, pastikan jangan sampai kita gagal jadi orang benar. Jangan sampai Tuhan kasih pertanyaan, mengapa kamu begitu takut? Tuhan tahu loh ya, murid-murid begitu takut. Guru, teriaknya kenceng lagi. Makanya Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Dan yang paling ekstrim Tuhan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Wah ini bukan kurang percaya lagi loh, tidak percaya. Gara-gara murid-murid ya membangunkan Tuhan tanpa iman yang benar. Tuhan langsung tegur, mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Di tengah kau lihat air, di tengah kau lihat ombak yang besar, di tengah angin sakal yang hebat, di tengah bahaya besar. Hari ini pastikan jangan sampai Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Ini juga ekstrim loh tegurannya Tuhan. Masa sih kita jadi orang benar selama kita lahir KTP Kristen, melayani Tuhan, ibadah Senin sampai Kamis,
kita pelayan Tuhan, kita baca firman, kita hari ini menyembah Tuhan. Tapi sama sekali sampai Tuhan berkata, kamu tidak percaya. Ini kira-kira ekstrim enggak, saudara? Ini murid-murid loh. Murid-murid yang sudah lihat mujizat, lihat hebatnya Tuhan hebat. Tapi ekstrim juga sampai ditegur tidak percaya. Bukan kurang percaya, ekstrim loh ayat ini. Mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Jangan sampai di tengah badai yang ekstrim, Tuhan juga menilai kita juga ekstrim juga. Sampai tidak ada iman, sampai tidak punya iman. Istilahnya kalau Tuhan itu bisa ngomong gini, keterlaluan. Kamu sudah jalan bersama dengan aku berapa tahun, nak? Kamu tahu mujizatku, kamu tahu selama ini aku pelihara hidupmu, aku jagai engkau, aku mati buat engkau. Keterlaluan. Kalau sampai kamu tidak percaya, begitu takut. Yuk malam ini kita mau berdoa ya saudara, percaya kita semua hari ini bangkit. Tadi malam ini sebenarnya tadi sudah ada yang tanya beberapa, Bu, nggak live ya? Saya capek saudara ya, badan saya capek. Saya bilang mungkin enggak, istirahat. Tadi si Vivi juga sudah tanya live enggak gitu ya, saya mau istirahat gitu ya. Tapi sementara mau istirahat kok tiba-tiba Tuhan ingatkan ya live aja toh, singkat padat jelas sebentar aja. Soalnya banyak yang takut, banyak yang begitu khawatir. Oh iya juga ya, saya lihat ada ayatnya, ya sudah. Ternyata hari ini saya tidak ngikuti daging saya capek saudara, maunya tidak live. Tapi saya lawan daging saya, walaupun saya belum mandi, saya lawan daging saya. Daging, saya lawan. Saya akhirnya WA sama Vivi, live, ayo buat flyer gitu ya. Akhirnya saya live, dan puji Tuhan ternyata malam ini, tidak salah saya live, Tuhan berkata malam ini ada banyak orang yang tidak percaya lagi, dan orang begitu takut. Karena lihat air, lihat tekanan besar, lihat bahaya besar, lihat badainya. Sampai 3 hal ini katanya Tuhan, itu nutup mata mereka. Orang yang sudah pelayanan, orang yang baca firman, khatam 5 kali, perjanjian lama, perjanjian baru, mereka matanya semua ketutup. Ketutup apa? Ketutup air, ketutup ombak, ketutup ombak yang besar, angin sakal, ketutup bahaya besar. Apa yang ditutup? Tuhannya ditutup. Tuhan Yesus yang besarnya ketutup. Nggak lihat itunya yang besar, nggak lihat Tuhan Yesus yang besar, lihat masalahnya yang besar. Dari perenungan firman ini, saya berharap ini akan membuka mindset kita. Jangan takut. Makin ekstrim badaimu, makin ekstrim badaimu berlalu dengan reda, tenang, dan teduh sekali. Ada kata sekali, saudara tangkap apa kata sekali? Saya bisa bayangin kata sekali diganti. Bangkrut kaya sekali. Tangkep ya, ancur-ancuran, pulih sekali. Tangkep ya. Hari ini engkau mungkin ngalami yang namanya gagal sekali, nanti pemulihan sekali, hilang sekali, hilangnya besar-besaran, kembalinya itu akan kembali hebat sekali. Artinya itu loh saudara. Jadi jangan pernah meremehkan teduh sekali. Berarti sangat teduh. Tangkep ya, arti teduh sekali itu sangat teduh. Jadi kalau saudara lagi ngalami bangkrut sekali, nanti akan sangat berhasil dirubah. Ekstrim ya, saudara perlu punya iman yang ekstrim malam ini. Siapa yang lagi ngalami masalah rumah tangga, hari ini engkau ngalami masalah rumah tangganya ekstrim, sangat hancur Bu Eli. Ibu-ibu kalau bilang gini, Bu, rumah tangga saya hancur, kacau balau.
Jangan lihat yang kacau balaunya hari ini. Percayalah, hari ini yang kita lihat, nanti Tuhan bangun ekstrim. Ya, saudara mulai katakan gini, Tuhan, aku akan lihat pemulihannya sangat indah sekali. Hari ini yang lagi ngalami paceklik keuangan, saudara katakan, Tuhan, nanti keuanganku sangat diberkati sekali. Hari ini lihat tuh. Nah ya, hari ini jangan lihat bangkrut sekali, saudara. Jangan lihat kacau sekali. Kita ini jujur loh. Saya itu tadi sudah capek loh, saudara. Saya bilang ini, Tuhan capek, Tuhan pikirannya juga capek, Tuhan. Kalau mau badannya capek, pikirannya juga mau khotbah apa Tuhan nanti. Ternyata ayat ini muncul, makanya saya langsung, oh ya sudah, live. Kata sekali nih loh, yang membangunkan iman kita malam ini. Yuk, jangan lihat bangkrut sekali ya. Yang lagi kacau balau sekali, jangan dilihat. Yang lagi dalam terpuruk sekali, jangan lihat terpuruk sekalinya. Yang kita imani sekalinya apa? Sangat sukses sekali, sangat berhasil sekali, sangat indah sekali, sangat sehat sekali, sangat apa lagi? Sangat sukses sekali, sangat berhasil sekali, sangat beruntung sekali. Itu yang kita ucapin. Anggap ya, malam ini Tuhan tidak mau kita lihat yang buruk-buruknya sekali. Tapi Tuhan mau kacamata kita sudah melihat yang sangat baik sekali. Karena badai pasti berlalu dengan sangat teduh sekali. Teduh sekali. Pastikan malam ini yuk kita berdoa, istirahat. Oh, dari tadi singkat padat jelas. Singkat padat jelas ya. Tangkap ya, tidak boleh lihat yang buruk yang sekali, sangat sekali buruk, tidak boleh kita lihat. Jangan keluar dari badai apapun. Hari ini pastikan kita mau Tuhan bangun sebagai orang benar yang imannya membangunkan Tuhan. Imanmu harus ekstrim. Kalau kepingin lihat hasil ekstrim, imanmu juga harus ekstrim. Loh Bu Eli, kantong kering kok disuruh percaya gimana? Oh ekstrim aja. Bu Eli, ini tekanannya besar, ombaknya besar Bu Eli. Bu Eli tahu namanya angin besar. Aduh, orang ngomongin hidup saya itu sangat besar sekarang. Oh mulutnya orang Bu Eli nyinyir. Banyak yang nyinyir yang iri hati. Mungkin itu terjadi, enggak apa-apa. Ingat ya, orang yang mau lihat hasil yang ekstrim, imanmu juga harus ekstrim. Maka badaimu baru berlalu dengan sangat teduh sekali. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, siapa yang lagi ngalami sesuatu yang buruk sangat sekali, kita sudah mengubah ya. Kita berdoa, malam ini kita profetik. Saudara mulai bayangkan, yang keuangannya lagi terpuruk mulai ngomong, Tuhan, aku sangat diberkati sekali. Aku sangat berhasil sekali. Aku sangat beruntung sekali. Aku sangat bahagia sekali. Walaupun rumah tanggamu tidak bahagia hari ini, katakan, mungkin hari ini keuanganmu juga sangat sepi sekali. Tuhan, tokoku sangat ramai sekali. Sudah dipakai ayat sekali ini. Saya percaya kalau ada penekanan sekali, dan kita harus ada penekanannya, harus percaya sekali. Maka yang percaya sekali akan melihat segala sesuatu sangat berhasil sekali. Jadi sekali lagi, ekstrimlah, percaya sekali. Sekali percaya sekali, bolak-balik. Mau sekali percaya sekali. Selamanya percaya, sudah itu ekstrim. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Apa yang kami alami hari ini seperti murid-murid Tuhan. Mereka menghadapi taufan yang mengamuk,
ombak yang sangat besar, air yang begitu banyak tekanannya, sehingga membuat bahtera kami sangat bahaya hari-hari ini. Sangat bahaya, bukan hanya bahaya, tapi sangat bahaya sekali. Tapi kami tidak mau lihat sangat bahaya sekali, karena kami tahu ketika kami percaya sekali kepada Tuhan, maka hasil akhirnya semuanya akan sangat diberkati sekali, sangat bahagia sekali. Kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Kami memilih untuk percaya sekali kepada Tuhan, dan kami terima di dalam iman. Hidup rumah tangga kami sangat diberkati sekali. Usaha kami sangat diberkati sekali. Bahkan saat ini pekerjaan kami sangat berhasil sekali. Kesehatan kami juga saat ini sangat sehat sekali. Sangat beruntung sekali. Sangat bahagia sekali. Kami terima semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, sebentar kami mau istirahat, berpisah satu dengan yang lain. Biar kami menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati sesuatu yang sangat sekali terbaik. Tuhan Yesus memberkati.